memulihkan rumah kita yang sudah rusak. Kita diundang itu kerja bakti bersama Tuhan, berdamai dengan sesama umat dan tetangga, berdamai dengan alam. Terang yang dinantikan telah datang menerangi dunia. Semoga hati kita pun dipenuhi sukacita, damai, dan harapan baru. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi Kita semua diajak untuk berlutut di hadapan bayi Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, telah tampak kebaikan dan kasih sayang Tuhan, Juru Selamat kita. Marilah kita menyembah Dia dan dengan tulus ikhlas mempersembahkan doa-doa kepadanya, Sang Bayi Mungil di palungan. Marilah kita hening sejenak, menyampaikan doa permohonan kita di hadapan Bayi Mungil yang ada di depan ini. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada malam yang kudus ini kami berlutut di depan kandang Natal mengenang kelahiran-Mu yang membawa damai bagi dunia. Secara khusus kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Limpahkanlah kami kesehatan, kekuatan dan sukacita. Anugerahkanlah hati yang terang, pikiran yang bijaksana, kasih yang selalu menyertai setiap tugas dan tanggung jawab. Semoga terang Natal menerangi jalan hidup kami untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup, merawat bumi sebagai rumah bersama, dan semoga damai Natal selalu menyertai keluarga kami sepanjang tahun. Amin. Ya Yesus yang Maha Penyayang, kami mohon kepadamu, lindungilah saudara-saudari kami yang sedang diuji dengan banjir dan longsor. Kuatkanlah mereka di tengah cobaan dan anugerahkanlah ketenangan di saat hati mereka gentar. Ya Yesus, lingkupilah diri mereka, lapangkanlah hati mereka,
dan teguhkanlah hati agar tidak putus asa. Curahkanlah bantuan dari segala penjuru yang tidak mereka jangkau. Berilah kesehatan yang baik, keselamatan, dan rezeki yang cukup untuk memenuhi kembali hidup mereka. Jadikanlah musibah ini penghapus dosa serta pintu kebaikan persaudaraan di antara kami. Amin. Tuhan Yesus yang terlahir sederhana di kandang, pada malam penuh damai ini kami datang kepadamu. Di hadapan palunganmu yang sederhana, kami belajar bahwa kesetiaan tidak membutuhkan sorotan dan pengharapan selalu lahir dari hati yang rendah. Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang berani menyebarkan damai di tengah dunia yang penuh kebisingan. Ajarilah kami untuk setia dalam hal-hal kecil dan peduli pada sesama yang terluka dan tersisih. Ya Yesus, Putra Allah, di usia muda kami seringkali bingung mencari arah. Namun di hadapan-Mu kami percaya bahwa Engkaulah terang yang menuntun perjalanan kami. Kuatkanlah kami dalam menghadapi tantangan, teguhkanlah kami dalam iman, dan jadikanlah kami alat kasih-Mu bagi siapapun yang kami jumpai. Semoga kelahiran-Mu menghidupkan kembali sukacita dan semangat pelayanan di hati semua orang. Tuhan Yesus yang baik, malam ini kami datang di depan kandang-Mu. Kami melihat Engkau yang kecil dan sederhana lahir untuk membawa damai bagi kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami dan keluarga kami. Ajari kami untuk menjadi anak yang baik, taat kepada orang tua, sayang kepada teman, dan suka menolong siapa saja. Tuhan Yesus, walau Engkau lahir di tempat yang sederhana, Engkau membuat sukacita besar. Semoga nanti kami juga dipenuhi sukacita itu, supaya kami bisa membuat orang lain senang atas perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami sayang kepadamu. Amin. Marilah berdoa. Ya Yesus, pandanglah kami semua yang datang bersujud untuk menghaturkan sembah dan bakti kepadamu. Sudilah Engkau menerima sembah sujud dan doa kami ini, dan perkenankanlah kami mengharapkan melimpahnya anugerah-Mu. Semoga karena kehadiran-Mu kami selalu teguh hati, berkembang dalam pengabdian kepada sesama, dan semakin bertumbuh dalam iman serta bakti kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
kelahiran Yesus bukan hanya membawa keselamatan bagi masing-masing pribadi, tapi juga menghadirkan damai bagi seluruh umat manusia dan juga alam ciptaan lainnya. Melalui tema Natal, Allah hadir, Allah datang merawat persaudaraan, memulihkan keaslian alam cipta. Gereja mau mengajak kita semua menyadari bahwa inkarnasi Putra Allah adalah tanda perhatian, tanda penjagaan, tanda yang selalu menunjukkan kepada kita yang penuh kasih terhadap dua hal penting. Yang pertama, persaudaraan antara kita sebagai umat Katolik, dan juga sesuai dengan tema atas kita yang ke-9, mencintai sesama dan lingkungan hidupnya, maka kita juga diajak melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus hari ini untuk sama-sama menjaga keutuhan dan juga merawat keaslian alam ciptaan lainnya. Allah datang untuk merawat hubungan kita yang mungkin retak, memulihkan cinta dan persatuan di tengah keluarga, komunitas, dan juga gereja. Allah juga datang untuk memulihkan keaslian alam dan mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi anugerah yang harus dijaga dan dirawat bersama. Karena keindahan alam cipta merupakan jejak-jejak kaki Allah di dunia ini. Maka dalam perayaan istimewa Natal ini, marilah kita membuka hati menyambut Tuhan yang hadir. Kita mohon agar terangnya menuntun kita semua menjadi pribadi yang membawa damai, yang merawat persaudaraan, dan menjaga alam ciptaan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku
Allah Bapa yang Maha Kasih, pada malam yang kudus ini
Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti surut. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan sorban kerajaan di tangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suami. Dan seperti bilang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan diam hati atasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat di rumah ibadah di Perga, setelah pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, Paulus bangkit dan memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, Ia telah memimpin keluar dari negeri itu. Lalu Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud ini, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Namun, ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah Dia yang kamu sangka, tetapi Ia akan datang kemudian daripada aku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia.
Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang kudus dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka bumi, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anakku, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai anak itu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Natal. Coba kita tengok ke kiri dan ke kanan, bagikan senyum kebahagiaan bahwa persiapan kita selama ini tidak sia-sia menyambut kegembiraan sang Kristus. Jangan malu. Hari ini kita memang bersukacita dan berbahagia. Kalau ada yang masih pura-pura kepada, ya berarti persiapannya kurang bagus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berarti ya ada sesuatu yang lain yang saya bisa merasakan ketika kita melakukan pembarangan kepada menyanyikan malam kudus. Saya merasakan mungkin Tuhan hadir dalam hari dalam perayaan Ekaristi kita, dan sungguh membawa suatu yang kedamaian yang membuat kita bisa tersenyum, ya, yang membuat kita bisa melihat ke kanan, ya, jangan tatap terlepas melihat ke kiri kanan. Dan itulah kita malam ini kita patut berbahagia karena Allah yang kita nanti-nantikan, yang kita persiapkan selama 4 minggu ini, pada hari ini dia lahir di kandang yang sederhana, dibangunkan kayu lampu, dan ada kepala-kepala yang juga menyaksikan kelahiran sang Juru Selamat. Saudara-saudari, lihat tadi buah anak ini, ya, anak-anak ini. Lihat di dalamnya apa yang ada di dalam. Dan memang kelahiran Yesus Kristus di tahun 2025 ini sungguh sukacita, tapi juga lahir dalam situasi kayu gelondongan. Akar-akar yang ada di situ terdapat di situ. Batu-batu
semuanya ada di dalam. Nah itulah yang kehadiran Yesus dalam ini memang tidak cukup baik, tempat yang baik dengan keadaan situasi bencana alam yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke dan di Sumatera, kita melihat bahan kayu, lom-loman dan segala macamnya turun dari hutan. Dan jadilah Yesus lahir dalam posisi seperti ini. Saudara-saudari, mari kita refleksikan bersama karena Natal ini seperti apa dalam kehidupan kita. Tahun adas ke-9 mau mengajak kita untuk menjaga dan merawat lingkungan. Yesus hadir saat ini mau menasihati dan juga mengajak kita semua. Ya, boleh kita berbahagia saat ini, tapi ingat kebahagiaan kita juga mari kita lihat bersama-sama apa yang mau kita bawa dalam Natal ini, suatu perubahan, suatu kedamaian yang mau kita ambil dalam kehidupan bersama. Jangan sampai keadaan seperti itu kita telah kembali. Mari kita menjaga dan merawat lingkungan kita dengan baik. Karena kita punya relasi yang baik dengan mereka. Kalau kita merusak, maka alam dia tidak berbicara, langsung dia akan berbuat dan kita juga tidak akan siap menghadapinya. Semoga itu menjadi teguran sekaligus bagi kita untuk merefleksikan di masa Natal ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema Natal KWI dan PGI, Konferensi Gembala Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja Indonesia, mengangkat tema Allah hadir menyelamatkan keluarga. Bukan tanpa latar belakang yang khusus. Ya. Kedua lembaga ini memberikan tema ini pasti ada alasan bagi ini. Maka mari saudara-saudara, ya, dalam perayaan Natal hari ini ada apa dengan keluarga kita masing-masing. Dalam pesan PGI itu dikatakan ada begitu banyak persoalan keluarga sekarang, mulai dari perceraian, yang kedua kekerasan dalam rumah tangga, dan yang ketiga judi online, yang keempat pinjaman online, dan yang kelima masalah ekonomi. Dan semua hal-hal ini pada hakikatnya merusak hubungan harmonis dalam suatu keluarga antara bapak, ibu, dan juga anak. Keluarga kita apakah yang ada yang seperti itu? Maka mari belajar dari keluarga Kudus Nazaret hari ini. Apa yang kita perlu belajar? Yang pertama, lihat. Sebelum Yesus lahir, sudah begitu banyak persoalan. Dan dalam bacaan Injil di sana dikatakan bahwa Yesus tidak mau menerima Maria karena dia sudah mengandung dari Roh Kudus. Dia ingin menceraikannya secara diam-diam. Tetapi dia diketahui oleh Tuhan dan Tuhan memberitahukan kepada dia bahwa Yesus dia ingin mengandung dari Roh Kudus. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan. Karena dengan berkata seperti itu, Yesus mau menerima Maria dan mendampingi Maria sampai Yesus lahir. Yang kedua, tiga Majus dari timur ketika memberitahukan kepada Herodes bahwa akan lahir seorang raja yang akan memimpin kerajaan ini. Tetapi apa respon Herodes? Herodes segera membunuh semua anak yang lahir atau usia di bawah 6 bulan saja. Sehingga nanti kita merayakan martir anak-anak Yesus. Anak karena tidak mau pada pesaing, anak karena tidak mau pada raja tadinya. Makanya dia membunuh orang-orang yang tak bersalah. Sudah dua ini polemik yang terjadi sebelum Yesus lahir.
keduanya. Yesus mau dilahirkan. Yesus bertanya ke setiap rumah penginapan, apakah masih belum? Mereka bilang sudah penuh. Dari rumah ke rumah mengatakan hal yang sama, sudah penuh. Secara tidak langsung Yesus tolak tempat yang bagus. Karena tidak mau segala sesuatu yang berjalan tidak baik. Yusuf membawa Maria dan juga kebetulan ada sebuah tempat para kepala dan juga hewan-hewan yang ada di situ untuk beristirahat. Maka tempat itu yang menjadi tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Ada tantangan saudara-saudaranya. Tapi bagaimana kita belajar dari keluarga Yunus masalah ini? Ada tantangan, tapi mereka bisa menyelesaikan. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka melakukan kerja, karena mereka beriman kuat kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jalan keluar itu dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang lain ini adalah seorang raja. Raja yang akan memimpin nantinya. Tapi bagaimana raja yang seperti ini? Kita lihat nanti kehidupan Yesus malah berbalik. Bukan seperti raja-raja yang kita pikirkan. Raja yang kita pikirkan atau raja-raja sebelum Yesus Kristus ini adalah raja yang memikirkan bagaimana menumpangkan wilayah, bagaimana dia bisa merebut kekuasaan di kerajaan lain. Dan di sana ada pertumpahan darah, dan di sana ada pembunuhan. Tapi Yesus yang lahir hari ini justru malah sebaliknya. Yesus melahirkan kesederhanaan, raja yang melahirkan kesederhanaan. Dan juga dalam kehidupan kesehariannya yang mencuci kaki para muridnya. Mana ada raja mencuci kaki para algojo-algojo? Belum pernah terjadi. Justru malah sebaliknya, algojo-algojo, pelayan-pelayan yang mencuci kaki raja atau bahkan memandikan raja juga. Tidak ada seperti itu dalam kamus Yesus Kristus. Yesus benar mau melayani. Yesus benar-benar mau dekat dengan orang-orang yang kotor, orang-orang yang kecil, orang-orang yang dianggap berdosa saat itu, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang kelihatan tertutup. Tapi dia mengambil orang-orang itu dan membuat martabat mereka ini menjadi sama dengan martabat manusia lain. Nah, itulah pekerjaan Tuhan. Nah, sampai sekarang ini apa yang telah kita buat bagi sesama lewat teladan Yesus Kristus yang ada di langit. Apakah sudah kita lakukan atau masih ragu-ragu kita melakukannya? Ataukah mungkin takut? Ataukah juga mungkin kita merasa bahwa itu hanya pengetahuan dan tidak benar? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Allah datang merawat, Allah datang mau menyelamatkan keluarga. Tetapi kita secara khusus di Liwa ini, kita ini keluarga Gereja Katolik Santo Theodoros Liwa. Maka kita menyederhanakan keluarga itu menjadi Allah hadir datang merawat persaudaraan dalam keluarga Gereja Katolik Santo Theodoros Liwa dan juga memulihkan keaslian alam kita. Persaudaraan apa itu persaudaraan? Kalau persaudaraan persaingan yang tidak sehat, kalau persaudaraan ingin menjatuhkan satu sama lain, kalau persaudaraan ingin menguasai satu sama lain, apalagi yang dinamakan dengan persaudaraan? Apakah itu yang dinamakan dengan persaudaraan? Kalau persaudaraan tidak menghargai satu sama lain, tidak menghargai bakat dan kemampuan orang lain, justru malah menjatuhkan lewat gosip, lewat cerita-cerita yang tidak baik sesama anggota gereja. Apakah itu yang dinamakan dengan persaudaraan dalam kehidupan Gereja Katolik Santo Theodoros Liwa? Kalau masih seperti itu, berarti kita perlu menjaga dan merawat persaudaraan itu. Maka hari ini melalui kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang menyatukan, maka
mari kita semua merawat persaudaraan. Hanya kita semua. Kita ini jumlah sedikit. Mari kita saling bersatu. Mari kita saling menjaga, saling mendukung dalam kehidupan gereja, bukannya saling menyingkirkan satu sama lain. Karena itu adalah pekerjaan setan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dan yang terakhir, memulihkan keaslian alam ciptaan. Ini menjadi suatu tugas, karena refleksinya begini. Kalau kita mengagumi keindahan alam ciptaan ini, ketika kita pergi ke Turi atau ke tempat-tempat di Mapunsi dan kita melihat, wah, indah sekali alam ini. Kita sampai pada pertanyaan, siapakah yang membuat ini semua? Siapakah yang membuatnya indah seperti pantai dan segala macam? Siapa manusia yang bisa menciptakan itu? Ada? Ada manusia yang bisa menciptakan ini dan segala macam itu? Ada ya? Tidak ada. Tapi siapa yang sebenarnya? Sebenarnya itu semua siapa yang bekerja? Tuhan. Tuhan bekerja dengan menggunakan matematika khususnya sehingga semua tersusun sebagaimana mesti. Kalau kita merusaknya, padahal kita sudah mengambil dari alam dan segala macam, tapi kita rakus, hati-hati, alam tidak bekerja, maka dia tidak bisa merusak melalui kebisuannya itu. Maka saudara-saudari, mari kita bersama-sama dengan berbagai macam cara yang kita lakukan nanti ke depan di tahun tahun ke-9, mencintai sesama dan lingkungan hidupnya. Mari kita menjaga keaslian lingkungan ciptaan kita, hewan, tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Mari kita rawat dan jaga. Karena itu semua tanggung jawab kita untuk memelihara dan tanggung jawab kita untuk menjaga dan melestarikan. Saudara-saudari, semoga Natal ini membawa suatu perubahan, membawa damai dan juga sukacita yang berujung pada menjaga dan merawat persaudaraan di antara kita, sekaligus menjaga alam ciptaan kita supaya tidak rusak. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdiri menyatakan iman yang percaya. Aku percaya
menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersujud kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagungan-Mu yang tak terperingat. Engkau Allah yang tak kelihatan. Kini dapat kami kenal dalam diri terang juru selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi, itu posisi sinar surgawi. Maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendapatkan kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu kami mengumandangkan lindung kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang akan dihentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, Tuhan kudus yang tak ternodai, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi,
menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hambamu Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Vincentius dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba dan akan semua orang yang terhimpun di sini, yang imannya kepadamu engkau kenal dan baktinya engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci, saat Santa Maria perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu atas jasa dan doa mereka. Semoga engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Ia memberkati, memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkat. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan kami. Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepada-Mu, Ia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkat. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan-Nya.
dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surga. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau mengaturkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kebaikan-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan dengan antara Kristus Tuhan kami. Dengan antara Dia Tuhan Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan perantara Dia, bersama Dia dan dalam Dia, baiklah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penjelasan kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa
dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang perjamuan. Semoga tubuh dan darah Kristus mengajak kita sampai ke hidup yang kekal.
Tahu Cipta kehidupan dan lingkungan hidup. Allah Bapa pencipta kehidupan dan segala yang ada, Engkau telah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Engkau. Engkau menghendaki agar setiap kehidupan dihormati, dijaga dan dimuliakan. Bantulah kami menolak segala bentuk budaya kematian dan tumbuhkan dalam diri kami budaya kehidupan, agar gereja sesungguhnya menjadi tanda aman di dunia. Tuhan Yesus Kristus juga Allah yang terkasih, Engkau wajah kami Bapa dan teladan segala sejati. Engkau mengundang kami untuk menghargai menjadi bukti yang setia dalam mengatasi sekat-sekat perbedaan dan membangun persaudaraan di Indonesia, dalam menghadirkan damai dan persatuan, serta menjadi sahabat bagi setiap orang yang Kau pertemukan di dalam hidup. Roh Kudus kami hidup dan memberi daya kehidupan. Engkau ada di dalam setiap ciptaan untuk memperbaiki wajah bumi. Gerakan hati kami untuk mencintai dan merawat rumah bersama, agar keindahannya tetap lestari dan menjadi berkat bagi generasi ini dan yang akan datang. Berikanlah kesempatan dan sikapkan Tuhan dan tanamkan dalam diri kami tanggung jawab, syukur, serta kepedulian. Allah dari Tunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, bimbinglah gereja-Mu di kesusahan dan murah, agar selalu setia dan tekun menjalani adat tahun ke-9 ini, untuk mencintai kehidupan dan lingkungan hidup. Semoga melalui iman yang mendalam dan persaudaraan yang kudus, serta kepedulian pada seluruh ciptaan, kami mampu menjadi terang dan garam di dunia, serta mewartakan kasih-Mu bagi semua orang. Bunda Maria, Bunda kehidupan dan kasih surga, Engkau teladan yang selalu terbuka pada kehendak Allah. Engkau mengesahkan dari manusia dan menjaga Yesus, Sang sumber kita akan kehidupan. Dampingilah kami dalam perjalanan ini, agar berani mencintai kehidupan, mengulurkan tangan dalam persaudaraan, serta membawa dunia dengan kekuasaan. Jadikanlah kami menjadi Bapa yang mendengarkan sabda Allah dan mewakilkannya lewat undangannya. Semua doa ini kami lakukan kepada Allah dengan mengaturkan Kristus Tuhan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus telah menyambut kuburan darah-Mu yang kudus. Kuatkanlah kami untuk menjadi pembawa damai-Mu. Bangkitkanlah hati kami, semangat merawat persaudaraan dan kesetiaan menjaga keaslian alam ciptaan. Semoga kehadiran-Mu yang lahir bagi kami menjadi terang bagi hidup kami dan bagi dunia. Engkau lakukan dalam penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Shalom. Selamat malam dan selamat Natal bagi kita semua yang kami hormati, Romo, Frater, para suster, Bapak Ibu, dan anak-anak yang kami kasihi.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih-Nya dan rahmat-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di gereja ini dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Sehubungan dengan tema Natal tahun ini adalah Allah datang untuk merawat persaudaraan, memulihkan keaslian alam ciptaan. Semoga tema Natal ini tidak hanya menjadi biasa, tetapi benar-benar meresap kepada hati kita semua dan pikiran kita, sehingga tema Natal ini bisa menjadi renungan di keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, atas nama Stasi dan Panitia Natal, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan dukungan, tenaga, doa untuk terlaksananya perayaan malam Natal malam ini. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, atas nama Stasi, kami juga apabila ada kekurangan ataupun hal yang perlu berkenan dalam persiapan perayaan Natal untuk malam ini, kami mohon maaf. Dan pada malam hari ini juga kami dari Stasi dan Panitia Natal mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Polres Lampung Barat, Kodim Lampung Barat, beserta Satpol PP, Babinsa, Pantimas yang telah bersedia memberi waktu demi keamanan dan kenyamanan kami dalam memperingati merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan kepada kita semuanya selamat Natal 25 Desember 2025 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2026. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga selepas malam ini kita bisa bersuka cita, kita bersukaria dalam menyambut kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, atas nama Pastor Paroki, saya Pastor Probo dan saya sendiri mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Semoga kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita hadir di sini untuk melihat dan menyaksikannya secara langsung, dan sukacita yang kita bawa dari tempat ini kita bagikan kepada semua orang. Sudah kan? Atau sudah lapar?
Bapak, kita tambah saya ya. Oke, mari kita berdiri mohon berkat. Tuhan bersama